masuk ke bab 11, kita akan membahas std-in, std-out, std-dir, pengenalan Vim, konfigurasi boot, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah more less, perintah head tile. Buat kalian yang nggak tahu apa itu std-in, std-out, std-r, di sini saya ada gambarnya. Jadi std-in adalah singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita input ataupun yang kita masuk ke dalam Linux seperti ls, cd, mv, dan lain-lain. Selanjutnya std-out. Jadi std-out atau standar output merupakan hasil dari perintah std-in. Jadi misal kita std-in ls, lalu terproses yang menghasilkan std-out atau hasil dari perintah ls. Di sini saya buka saja langsung terminalnya, lalu kita ls, lalu enter. Nah, jadi di sini adalah std-in dan direktori ini adalah std-out. Selanjutnya di sini akan memberitahu cara menyimpan outputnya ke dalam sebuah file. Saya akan coba menyimpan output ini dengan cara memberikan komen ls lebih dari show.txt. Lalu kita bisa ketikkan ls. Di sini sudah terdapat show.txt-nya. Kemudian bisa kita perintah cat show.txt. Cat di sini untuk melihat isi file dari show.txt. Dan di sini akan terlihat outputnya, output yang jadi kita simpan. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah ls dir /show.txt. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah ls lebih dari show.txt. Di sini outputnya akan tersimpan, dan kenapa di sini hanya output baru yang tersimpan sedangkan output yang lama malah menghilang. Untuk menyimpan dua output, kalian bisa menambahkan lebih darinya menjadi dua. Jadi saya akan ulang kembali ls lebih dari show.txt. Maka ketika di cat show.txt, kedua outputnya di sini ada. Kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim merupakan Vim software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang berbasis txt. Di sini langsung saja kita ketikkan v, lalu tab, bukan di enter. Jadi dia akan menunjukkan v, view, dan lain-lain. Tapi di sini hanya terdapat v, tidak ada Vim. Karena di defaultnya memang tidak ada. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mengedit file. Di sini saya akan langsung masuk ke root. Lalu saya beri perintah apt get install Vim. Di sini kita bisa ketikkan yes. Lalu kalian bisa pencet yang ini. Karena saya installnya dengan Debian 10, maka di sini saya akan memakai Debian 10 juga. Lalu kita masuk kembali, maka proses instalasinya akan berjalan kembali. Di sini saya akan keluar dulu. Lalu kita bisa ketikkan v, lalu tab, lalu kita ketikkan v, lalu tab, maka akan muncul Vim di sini yang akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot. Kalian hanya perlu masuk ke setting, lalu kita pilih sistem. Bisa dilihat di sini urutannya floppy, optical, hard disk. Jadi di sini saya akan mengganti posisi urutan ini dengan klik hard disk. Lalu kita taruh paling atas. Lalu kita pindahkan yang optical, kita pindah yang kedua. Lalu kita OK. Lalu kita akan start lagi. Maka di sini Debian-nya sudah bisa login seperti biasa. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Di sini saya coba mengisi file txt dengan Vim. Langsung saja saya ls di sini. Maka terdapat file txt yang akan digunakan untuk mempraktekkan perintah Vim. Di sini coba lihat dulu isi dari txt. Saya ketikkan cat txt. Nah, di sini kosong ya. Kita akan membuat Vim txt yang artinya saya akan mengedit dengan software Vim. Lalu saya enter. Di sini kita masih belum bisa mengisi. Untuk itu kita harus ketikkan tombol I untuk masuk ke insert. Karena di sini kita telah masuk ke insert, saya akan isikan di sini hi1, hi2, hi3. Lalu jika ingin keluar dari sini, kalian bisa klik tombol escape atau ESC untuk keluar dari insert. Lalu untuk nge-save, kalian bisa ketikkan titik 2, W, dan key. Dan di sini saya telah keluar dari VM-nya.
Sekarang kita lihat cat.txt apakah ada hi1, hi2, hi3. Oke, di sini sudah ada ya, dan untuk kalian sudah melakukan perubahan file, namun tidak mau nge-save hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah. Kita masuk dulu ke Vim-nya, di sini kalian bisa menambahkan kan hi4, lalu kalian bisa ketikkan Q, tanda seru, untuk keluar. Maka ini sudah keluar, dan ketika di cat, maka hi4-nya tidak ada. Di sini masuk ke materi yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Di sini saya akan ls terlebih dahulu, dan untuk mengedit dengan nano kita bisa masuk ke root. Di sini saya akan ketikkan perintah nano dev txt, lalu kita enter. Di sini saya akan isi dengan halo 1, lalu untuk save kita bisa Ctrl X, lalu Y, dan enter. Kemudian jika saya cat, di sini filenya sudah terisi ya. Di sini kita masuk ke materi yang kelima, yaitu perintah more less. Di sini saya masuk ke root terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan cd root, dan saya akan melihat isi dari cat varlog log. Jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung. Ini adalah informasi booting saat kita masuk ke Debian. Kita bisa melihat bagian awalnya menggunakan perintah more, dan dia akan menampilkan output yang paling atasnya saja. Dan untuk melihat output bawahnya, kalian bisa menggunakan enter atau spasi. Pada perbedaan jika kalian mengeklik enter dan spasi, jika kalian enter, maka muncul akan satu halaman, sedangkan jika kalian spasi, maka muncul hanya sebaris saja. Kalian bisa juga menggunakan less. Di sini juga bisa di enter dan di spasi. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah head tile. Head merupakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tile digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Kita menggunakan cat varlog log, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Namun jika kita menggunakan more varlog, maka dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Maka kita akan coba menggunakan head dan tile, maka dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Di sini kita ketikkan head. Di sini tidak bisa melihat kelanjutannya. Di sini kira-kira ada 10 baris, dan jika kita menggunakan tile, maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Misal saya ingin melihat 5 baris awal output, kita bisa ketikkan perintah head min n 5 varlog. Di sini dia hanya memberikan 5 baris outputnya. Maka saya akan coba lagi untuk melihat 8 baris output terakhir. Kalian bisa menggunakan perintah tile min n 8. Maka di sini akan diberikan 8 baris output terakhir.